Rasul, kenapa harus diperingati? Siapa beliau dan bagaimana Rasulullah? Sejatinya setiap insan, setiap manusia, apalagi kita yang nutut kepada zaman beliau, yang kategori kita adalah umat beliau, maka layak dan patut kiranya zikru, kita mengenang hari mulia yang melahirkan seorang insan pilihan, yang mana insan tersebut adalah rahmatan lil alamin. Rasul ini yang akan menyelamatkan kita, karena bukan karena zikiran kita selamat, bukan karena ibadah kita bisa menjadi orang yang masuk surga, bukan karena sujud kita, bukan karena amalan ibadah kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Lebanon Selatan, tak ubahnya sama seperti yang ada di Indonesia. Setiap peringatan ketika sudah tiba bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, peringatan zikru Maulidir Rasul sama, tergenang, terngiang, dan banyak di setiap tempat dilantunkan bacaan-bacaan sholawat yang banyak menyanjung Rasulullah, baik bacaan sholawat Sintud Duror, sholawat Burda, sholawat Al-Barzanji, sholawat At-Tibaiyah, dan sholawat-sholawat yang lain. Untuk apa? Mengenang sang Rasul pujaan. Karena ketika ada Nabi, dulu ketika Nabi masih hidup, beliau ada sahabat datang. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi, memuji Nabi, ya Rasulullah, betapa indah parasmu, betapa sempurna bentuk tubuhmu, betapa wangi tubuhmu. Rasul ini tidak marah, bahkan tersenyum Rasulullah, bahagia. Nah, dari situlah ketika Rasulullah wafat, banyaklah pencetus pemuka-pemuka agama yang mengarang beberapa bacaan sholawat. Untuk apa? Menyanjung Rasulullah. Ada rohatil adyaru tashdu filayalil maulidi, ada ya ashiqal Mustafa, ada ya habibal qalbi. Banyak sekali ungkapan-ungkapan rasa cinta, ungkapan rasa bangga, karena sang Rasul utusan ini memang sempurna secara dohir juga begitu sempurna. Muhammad memang manusia, tapi tak sama seperti manusia lainnya. Muhammad kal bashar laisal bashari. Begitu juga peringatan yang ada di Lebanon Selatan. Setiap peringatan zikru maulidi, dikumandangkanlah sholawat, dikumpulkanlah beberapa orang. Tak ubahnya seperti saat ini KKGPAI berkumpul bersama zikru maulidir Rasul. Ribuan yang datang dibacakan sholawat. Karena kata Nabi, barang siapa dalam kumpulan orang, dia berkumpul bersama, kemudian dia mengucapkan salam kepadaku, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya khatamal anbiya wal mursalin, maka aku akan menjawab salam dari kumpulan orang-orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk di tempat ini yang sejak awal sudah dibacakan sholawat, maka saya yakin Rasulullah hadir dan menjawab salam-salam kita. Ketika itu di Lebanon Selatan, cuma bedanya kalau di Indonesia wana khususan di Mimbaat Panji, Pak Pengawas, setiap kali ada zikru maulidir Rasul, baik mau muballignya yang datang, ulamanya hadir, ataupun saat pembacaan sholawat qiyam, pasti sudah yang namanya petasan. Sebagai bentuk apa? Kita mengenang bahwasanya di kala itu bumi pun bergoncang, fahtazal arsyu tarabau wastibasyara. Tadi yang dibacakan oleh guru agama SDN 8 Mimbar. Itulah bentuk kita cashback, mengenang ke sejarah masa lalu. Di Lebanon Selatan tak ubahnya seperti yang Indonesia, hanya saja bedanya bukan petasan, tetapi senjata yang dicetuskan ke langit, dengan peluru yang meletus ke atas langit. Mereka mengenang sejarah
yang mana tatkala itu ketika sebelum Rasulullah dilahirkan, yang namanya kota Mekah ini gersang. Tetapi ketika menjelang kelahiran sang Nabi, tiba-tiba mata air, pepohonan, tumbuh-tumbuhan semuanya, bahkan langit ini bergemuruh, seluruh malaikat bertasbih. Disitulah bentuk bagaimana mengenang kelahiran beliau, seperti yang dilakukan di Libanon Selatan. Tapi tiba-tiba ketika pembacaan sholawat bil mahallul qiyam, yang namanya senjata sudah mulai diletuskan ke langit, ada seorang anak kecil yang di dalam sejarah terlukis. Dia berusia 8 tahun. Dia berlari. Dan ternyata anak ini sering setiap kali mendengar dan dikumandangkan yang namanya sholawat, dia pasti berlari menghampiri tempat dengan bacaan sholawat itu. Muhammad, Muhammad, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah. Tak ubahnya seperti anak-anak pecinta sholawat ini. Senang dia, bahagia. Besok latihan hadrah, senang berlari. Cinta dia. Ya Ashiqul Mustafa, senang berlari. Ketika itu ada suasana yang berbeda. Ketika sudah anak itu berlari, tiba-tiba takdir berkata lain. Satu peluru nyasar bukan ke langit tetapi lurus tembus di kepalanya, sehingga anak itu terkapar dan jatuh bersimbah darah. Nah, pas di bagian kepala. Tiba-tiba suasana saat itu menjadi hening. Tak ada yang berkata. Semua bibir tertutup karena melihat anak tadi sudah terkapar luka dengan aliran darah yang mengalir deras karena berada di bagian kepala. Semua hening, hanya air mata yang bercucuran. Dengan cepat anak itu dibawa ke rumah sakit setempat, dievakuasi, dan ternyata anak itu adalah seorang anak Nasrani. Bukan anaknya umat Islam, melainkan anak duta besar yang ada di Libanon Selatan. Anaknya orang Nasrani non-Muslim kena peluru yang berlari karena dia mau berkumpul dengan menyebut Muhammad, Muhammad, ya Muhammad. Dibawalah, didatangkan orang tuanya. Kemudian orang tuanya berkata, ada apa dengan anak saya? Banyak orang mengatakan bahwasanya dia akan mengikuti zikru maulidir Rasul, kemudian tanpa sadar ada peluru nyasar. Kemudian orang tuanya marah geram. Gara-gara umat Islam yang merayakan hari kelahiran utusannya, yang mengagungkan Muhammadnya, sampai terjadi sesuatu dengan anak saya. Saya bersumpah, katanya si orang tua tadi, seandainya anak saya ini mati, maka seluruh umat Islam yang ada di Libanon Selatan saya sabotase. Bisa jadi anaknya duta besar, penguasa, banyak uang, semua bisa terkendalikan. Kemudian dari rumah sakit setempat dipindah ke rumah sakit yang lebih layak dan lebih besar. Singkat cerita, setelah sampai di rumah sakit, madam, kata sang dokter, putranya madam terlalu banyak mengeluarkan aliran darah. Kami tidak bisa melakukan operasi secara cepat karena tenaga yang ada di dalam anak ini turun drastis. Kondisi tubuhnya sangat lemah, harus dilakukan transfusi darah agar bisa dilakukan operasi untuk mengeluarkan yang namanya peluru yang masuk tembus ke kepala. Silakan lakukan dokter, yang terbaik untuk saya, untuk anak saya. Singkat cerita, masuklah ke dalam ruangan. Anak tersebut, madam silahkan tunggu di luar karena anak ini akan kami stabilkan kondisinya. Setelah dilakukan transfusi darah, yang namanya air darah tetap mengalir sampai kondisi anak itu benar-benar pucat. Dan di detik-detik yang darurat, tiba-tiba sang Rasul pujaan, sang Habibana Muhammad, sang pemberi syafaat, datang
dan duduk bersebelahan dengan anak Nasrani tadi. Rasulullah memegang mata sang anak Nasrani tadi. Matanya dipegang oleh sang Nabi, kemudian mata itu mulai membuka dengan pelan-pelan. Kemudian Rasul juga mengarahkan tangannya kepada luka cetusan peluru. Tiba-tiba lukanya ini langsung hilang, aliran darahnya pun juga berhenti. Bahkan tidak ada bekas luka sekalipun. Anak yang itu awalnya kotor dengan noda darah dan juga banyak debu-debu, karena setelah disentuh oleh Rasulullah, anak itu menjadi fresh kembali seperti baru mandi. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada sang anak itu. Hai anak kecil. Anak itu melotot sambil bertanya, man anta wa anta ya Muhammad wa anta ya habibana wa anta ya Rasulullah. Aku tahu aroma ini adalah aromamu. Rasul dengan tersenyum menjawab, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad yang engkau rindukan, yang selalu engkau kejar-kejar, yang selalu engkau impikan. Hari ini aku datang untukmu. Akulah Muhammad. Dipeluk oleh sang anak ini. Muhammad, Muhammad, I miss you. Aku rindu padamu. Mendengar suara tadi, madamnya yang berada di balik pintu menyimak. Loh, sepertinya suara anak saya ini. Tak mungkin secara logika, baru saja anak saya ini terkapar, jangankan berbicara. Rasa penasaran yang tinggi, tanpa ketok pintu, sang madam langsung membuka pintunya. Tiba-tiba Muhammad hilang. What's happened, my son? Kan Libanon Selatan. Ada apa? Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku? Muhammad madam, Muhammad Rasulullah, Muhammad pemberi syafaat. Dia baru saja datang menghampiriku madam. Dia baru saja memelukku. Dia mengusap lukaku madam. Muhammad benar-benar ada madam. Muhammad memang benar-benar nyata dengan syafaatnya, dengan pertolongannya. Kaget yang namanya madamnya, melihat sang putranya karena berubah menjadi ganteng, bersih seperti laksana baru mandi, bahkan wangi. Kemudian sang madam bersama dengan syirah dari Allah, rahmatnya Allah turun, syafaat Rasulullah pun turun. Matanya berkaca-kaca sambil mengatakan, ternyata benar Islam itu Rasulullah rahmatan lil alamin. Sejak itulah Islam yang ada di Libanon Selatan boleh berkembang dan tetap ada sampai sekarang. Yang bisa kita petik dari benang merah, di dalam Al-Quran, Rasul adalah rahmatan lil alamin. Muhammad adalah pemberi syafaat, penolong seluruh umat. Sejauh mana syafaat itu dirasakan, sejauh mana rasa cinta kita kepada sang Rasul pujaan. Jangankan kita orang Islam, orang Nasrani saja yang cinta sama Rasulullah, syafaat Rasulullah diberikan, apalagi kita umat Islam. Tapi lihat dulu, introspeksi diri. Jangan-jangan sambungan hati kita terhadap Nabi kalah sama orang Nasrani, kan hebat. Jangan-jangan rasa percaya kita terhadap syafaat Nabi, bahwasanya syafaat itu akan merubah semua kesedihan menjadi kebahagiaan, masih ragu. Jangan-jangan iman kita terhadap Rasul masih setara, hanya hitungan 0,0 sekian persen. Cukup cinta, cukup mengatakan saya percaya, tetapi aplikasi dari semuanya tidak ada. Sebagai seorang pendidik, seorang guru agama,
apalagi. Bukan hanya di lisan, mari kita menjadi uswah yang memang benar-benar uswah. Kita ajarkan anak-anak didik kita. Kita terapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Kita terapkan, kita ajarkan, kita arahkan bahwasanya Rasul adalah memang suri tauladan yang patut untuk kita ajarkan. Apalagi dalam dunia pendidikan, bagaimana akhlaknya menghargai, bagaimana tata cara bertutur kata, bagaimana tata cara kita untuk menghormati sesama. Semua Rasul sudah lengkap, tinggal bagaimana mengaplikasikan dan mematchingkan dengan sesuatu yang ada sekarang melalui binaan beliau. Saya yakin senada semuanya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang selalu cinta kepada beliau dan selalu mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Allahumma. Cerita ini mudah-mudahan menginspirasi. Cerita ini mudah-mudahan bersama dengan rahmat dan ridhanya Allah, bersama dengan syafaat Rasulullah, kita mampu untuk melaksanakan keteladanan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Tentunya banyak tutur kata yang terucap, banyak salah yang juga terungkap. Maka dari itu mohon maaf atas segala khilaf. Nanti buktikan di tanggal 17 kita cinta kepada Rasul pujaan. Untuk menyanjung beliau, jangan takut kepada pimpinan, tapi hormatilah sang Rasul pujaan. Kita berikan yang terbaik untuk Rasul kita. Kita tunjukkan kemampuan kita sampai titik darah penghabisan. Jangan ada kata lelah untuk menghormati sang Rasulullah sebagai wujud syukur kita kepada sang baginda. Wa akhiran wal afu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.